Halo teman-teman Autofan, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di belakang gue ini sudah ada Hyundai Santa Fe Facelift 2021. Mobil ini boleh dibilang bisa jadi alternatif kalau duit kamu belum sampai 700 jutaan ke atas buat beli Hyundai Palisade. Nah, Hyundai Santa Fe Facelift ini membawa sejumlah ubahan dan juga kelengkapan fitur. Ya, boleh dibilang facelift tapi rasanya all new. Nah, buat tahu lebih jauh seperti apa Hyundai Santa Fe Facelift ini, yuk kita kupas bersama yuk. Karena ini facelift, ubahannya tentu dari kosmetika dan juga dari parasnya. Dari depan dia memiliki lampu utama yang berbeda. Dia tetap memiliki dua layer. Ini semuanya sudah LED. Nah, yang menariknya adalah dia memiliki LED signature. Dia modelnya kayak huruf T. Dia kayak terpisah gini. Tapi kayak apa ya? Kayak mata terus ada sodetannya gitu ya. Kelihatannya sangar tapi apa ya? Menarik. Kalau orang melihatnya pertama kali mungkin dia ngelihatnya kayak ini mobil apaan sih, unik, aneh. Tapi kalau misalnya udah dilihat lama gitu ya, ternyata menarik juga gitu. Jadi orang bisa tahu dengan melihat model lampu yang kayak gini tuh udah kelihatan, wah ini adalah Hyundai Santa Fe terbaru. Nah, LED ini selain sebagai daytime running light, dia juga sebagai lampu sen. Ini kalau misalnya diaktifkan sebagai lampu sen. Semua lampu sudah LED dan juga perubahannya di facelift terbaru ini adalah model grill yang sudah memanjang, tapi kayaknya desainnya kayak bikin PR nih kalau lagi nyuci mobil. Karena satu-satu nih harus digosok nih biar bersih gitu dia. Nah, untuk bumper dia juga berbeda dari yang sebelumnya. Yuk kita lanjut ke samping buat lihat ubahannya. Nah teman-teman, kalau dari samping sebenarnya dia nggak begitu signifikan ubahannya. Yang paling radikal adalah dia memiliki velg yang sekarang ukurannya mencut. Sebelumnya itu ring 19 inci, sekarang dia modelnya 18 inci yang tetap memiliki two-tone. Nah, karena memiliki diameter yang lebih kecil, dia menggunakan ban yang gambot kelihatannya. Sebenarnya tetap proporsional, tapi kelihatannya tebel kayak donat gitu, ya nggak sih? Udah, itu dari samping, nggak ada perubahan yang signifikan. Lanjut yuk ke belakang yuk. Nah, dari belakang ini dia sepertinya hampir sama kayak samping, ubahannya nggak begitu banyak. Kalau kamu notice nih, dia berbeda nih. Jujur ya, kami suka model yang sebelum facelift. Karena apa? Lampu remnya itu dia 3D. Kelihatannya kalau nyala tuh enak banget deh. Kalau lihat di malam hari tuh enak, dia kayak menyerupai ruang gitu. Nah, tapi kalau yang model yang sekarang ini dia tetap LED sebenarnya, tapi ya nggak begitu asik dipandang. Selain itu dia juga berubah nih. Yang sebelumnya di sini chrome, dia menjadi semacam reflektor merah. Gak cuma di sini, di bawahnya juga. Jadi ada dua garis horizontal yang melintang nih di bagian pintu bagasi Hyundai Santa Fe. Selebihnya dia tetap memiliki wiper belakang, defogger, spoiler dengan high mount stop lamp, dan juga dia tetap memiliki 4 titik sensor parkir belakang. Di depan dia juga ada sih sebenarnya. Nah, untuk bumper dia sebenarnya berbeda lagi dari model sebelumnya. Kalau yang sekarang itu kelihatannya dia lebih elegan, kalau yang sebelumnya tampil lebih sporty. Oh iya, Santa Fe ini juga memiliki smart power tailgate. Nah, lihat nggak? Ya kan dia bisa terbuka secara otomatis. Karena apa? Kuncinya mendekati mobil atau sistem mendeteksi adanya kunci yang mendekati mobil, dan kita berhenti lama, sistem akan membaca bahwa kita hendak membuka pintu bagasi, yang artinya ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penyimpanan di bagian belakang mobil. Cuma ini memudahkan sekaligus juga apa ya, kadang sedikit membingungkan gitu, karena kita nggak kepengen pintu bagasi buka, kita diem aja gitu di belakang mobil, tiba-tiba dia kebuka sendiri. Kayak waktu itu pas lagi nyoba ini di garasi rumah, apalagi ngelap-ngelap gitu, tiba-tiba kebuka sendiri gitu deh.
Tapi tak cuma itu, dia bisa dibuka dengan cara ditekan yang lama, ini remote key-nya untuk ngebukanya, terus dipencet yang lama lagi buat nutupnya lagi. Nah, di bagian tombol sisi driver juga dipencet yang lama dia akan membuka, dipencet lagi dia akan tertutup. Nah, kemudian kita lihat deh. Ini bagasinya memiliki volume sekitar 782 liter yang sangat luas, sangat lapang. Nah, yang lebih menarik lagi kalau butuh kapasitas yang lebih besar lagi, ini baris yang tengahnya itu dia bisa lebih lowong lagi. Kalau dilipat joknya, dia akan rata lantai. Caranya gampang. Ini tinggal pencet tombol yang ada di sini nih. Kita pencet. Dan voila. Ruang bagasinya makin lega deh. Nah, kalau misalnya butuh ruang penyimpanan yang tersembunyi, tenang. Dia memiliki kompartemen tambahan. Ini bisa buat naruh sepatu nih atau sendal, ya kan? Tinggal taruh sini, lihat deh. Ini dia sebenarnya ada buat dongkrak juga sih, tapi sebelahnya kosong. Bisa buat naruh sepatu atau sendal atau barang-barang lain yang sekiranya muat di situ. Gitu. Menarik ya? Yuk, kita tutup dulu. Kita bahas untuk interiornya. Nah, untuk Hyundai Santa Fe terbaru ini dia sudah mengadopsi yang namanya keyless entry. Cukup pencet ini aja. Nah, kita bisa masuk deh. Gitu deh. Yuk, masuk yuk. Nah, sekarang kita bahas interiornya. Sebelum itu kita nyalain dulu mesinnya, biar nggak panas. Nah, dia sebenarnya untuk desain dashboard tidak begitu berbeda dibanding yang sebelum facelift. Karena dia masih tetap memiliki dua layer, tapi dia materialnya tetap dia soft touch. Yang tengah ini kulit, yang atas dia sudah soft touch. Begitupun ke door trim, tapi sayangnya bagian tengah dia masih plastik, atasnya sudah soft touch. Nah, surprisingly adalah yang berbeda lagi, dia konsol tengahnya. Kalau dulu, kalau masih ingat, dia masih menggunakan tuas transmisi. Sekarang diganti menjadi model tombol seperti mobil Hyundai kebanyakan. Gitu. Nah, selain itu di sampingnya ada tombol mode berkendara. Gampang, cara pakainya tinggal diputar aja. Dia ada 4 pilihan mode berkendara, meliputi Comfort, Eco, Sport, dan juga Smart. Masing-masing karakter mode berkendara itu akan mempengaruhi bukaan gas, transmisi, dan juga feeling setirnya. Nah, kemudian untuk pengemudinya dia dimanjakan dengan pengaturan teleskopik dan tilt. Nih, jadi nyaman banget nih. Kemudian juga pengaturan jok, dia sudah full elektrik. Maju, mundur, sandaran punggung, dan juga untuk lumbar sportnya dia juga sudah ada, baik di sisi pengemudi dan juga penumpang depan. Untuk berkendara yang lebih asyik nih, ala-ala racing gitu, dia bisa ganti gigi secara pedal shift. Oh iya, nggak lupa dia sebenarnya memiliki head unit yang kayaknya housingnya hampir mirip seperti yang sebelumnya. Tapi tetap dia memiliki koneksi Android Auto ataupun Apple CarPlay. Di bawahnya kisi-kisi AC dia masih sama kayak yang sebelumnya. Nah, di bawahnya lagi dia ada pengaturan AC yang modelnya tombol semua. Dia sudah memiliki climate control, dan juga tombol-tombol ini sebenarnya enak sih, jadi lebih mudah. Tapi untuk mengetahui suhu AC-nya dia tertampil di sini, nggak ada layar digital di sini. Gitu dia. Nah, tak kalah menarik, dia juga sudah memiliki laci yang bisa ditutup begini nih. Dia juga bisa difungsikan sebagai cup holder, dan juga ada yang namanya pengisian smartphone secara nirkabel. Di belakangnya dia ada laci penyimpanan yang bisa difungsikan sebagai, lagi-lagi sebagai cup holder, taruh botol. Tapi selebihnya dia bisa sebagai sandaran tangan. Nah, notice nggak kalau di sini dia nggak ada yang namanya tuas rem parkir gitu. Nah, di Hyundai Santa Fe ini dia sebenarnya sudah dilengkapi dengan tombol P atau istilahnya untuk parking ya, mode parking. Nah, tapi untuk parking brake-nya dia ada tambahan lagi. Modelnya bukan di kaki ataupun bukan model congkel gitu yang ada di konsol tengah. Dia pindah ke tombol yang ada di sebelah pengemudi nanti. Jadi caranya sama, tinggal congkel untuk mengaktifkan dan didorong buat merilisnya gitu deh. Nah, fitur lagi yang bikin Hyundai Santa Fe facelift ini kerasa all new adalah kamera 360. Nih kalau kita pencet begini aja nih, dia akan tampil kamera. Wah, ini bisa
memudahkan banget kita memantau kondisi sekitar. Ini kalau misalnya saya lagi berkendara nih, kamera ini saya aktifkan. Kemudian untuk melihat wilayah belakang. Kemudian biar memaksimalkan berkendara atau bepergian makin asik lagi sama penumpang, dia memiliki panoramic sunroof yang bukannya sangat lebar sampai ke belakang. Wow, itu dia. Dari penumpang baris depan sampai ke belakang tuh masih dapat panoramanya. Ini kalau berkendara malam hari, terus kalau misalnya hujan sore-sore, makin syahdu nih kalau ada beginian. Itu untuk baris depan. Selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana duduk di baris tengahnya. Yuk. Nah, sekarang ada di baris tengah. Terpampanglah ruang duduk yang sangat lega. Ini karena Hyundai Santa Fe ini terbuat dari platform yang baru. Karena di luar negeri dia memiliki opsi hybrid maupun plug-in hybrid. Jadi dia butuh ruangan tambahan untuk menaruh baterai. Nah, sementara di Indonesia karena dia tidak memiliki opsi elektrifikasi, jadilah dia ruang kabin yang sangat lega gitu. Kemudian dia tetap memiliki armrest yang bisa difungsikan sebagai cup holder. Nah, ini dengan jarak segini nih, dengan jok pengemudi saya tadi, ruangannya tuh lega banget. Ini bahkan jengkal, iya sejengkal tuh ada tuh, lega banget. Nah, sementara untuk urusan ruangan kepala, dia karena memiliki sunroof, dia tidak begitu lebar ya, tapi cukup acceptable, masih cukup nyaman. Itu dia. Nah, kemudian biar makin nyaman, dia tetap memiliki kisi-kisi AC yang bisa disemburkan ke arah penumpang bagian tengah. Biar makin lengkap lagi, dia tetap memiliki USB port 2 biji. Jadi kalau misalnya duduk di tengah ini berdua, nggak usah rebutan. Tapi sebelum kita ke baris belakang, gue mau tahu dulu nih, ada satu fitur lagi yang ada di Hyundai Santa Fe facelift terbaru ini. Kita harus duduk di sebelah sini dulu, tapi bisa dilihat ini ada tombol untuk memajukan jok bagian depan. Jadi kalau misalnya ruang kaki kita masih terlalu sempit, tinggal didorong aja nih, iya kan, gampang banget. Jadi nggak perlu repot minta tolong depan buat ngatur posisi duduknya. Selain itu, biar menambah privasi selama di perjalanan, dia disematkan tray untuk jendela bagian tengah. Di sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada. Cari gampang, tinggal begini doang nih. Udah deh, terpasang. Nah, untuk ke belakangnya dia memiliki mekanisme one touch tumble yang dipencet, ada tombol di sini nih, dipencet dia bisa maju. Sekarang kita masuk, coba. Ternyata masuknya gampang. Iya, tapi sebelum itu biar teman-teman bisa lihat ruang duduknya kayak apa. Ini ternyata cara melipat kursi tengahnya ini gampang. Dia ada tombol. Nih, kita nggak ngelakuin apa-apa. Iya, keren ya. Bisa terlipat secara otomatis, dan seperti inilah ruangan duduk di baris paling belakangnya. Dia kalau misalnya modenya seperti ini, ruangan kaki dia cukup lebar. Ini karena memang yang tadi saya sebutkan, dia memiliki platform yang baru, sehingga ruangan baris ketiganya memiliki ruang kaki yang cukup lapang gitu. Tapi kalau misalnya ini disenderkan begini, dia masih cukup acceptable sih untuk diduduki orang dewasa seperti saya ini dengan tinggi 171 cm. Dia tetap memiliki sandaran tangan di sebelah kiri, juga ada kisi-kisi AC. Kemudian kalau di sebelah kanan dia lebih advance lagi karena memiliki pengaturan AC. Nah, sekarang coba cara keluarnya gimana? Gampang nggak? Dan ternyata gampang, teman-teman. Kayak tadi pakai tombol yang tadi, one touch tumble-nya, dimajuin joknya, kemudian udah dikeluar. Begini, pencet lagi biar bisa. Udah gampang. Kemudian kita coba lihat nih layout mesinnya. Nah, dia sudah hidrolik. Nah, ini adalah varian mesin bensin 2500 cc dengan teknologi Smart Stream. Kalau sebelumnya kan 2400 ya, sekarang 2500 cc. Tenaga meningkat menjadi 180 PS dan juga torsinya 232 Nm. Yang dikawinkan dengan transmisi dual clutch transmission 6 percepatan. Nah, selanjutnya gimana rasa berkendara dari Hyundai Santa Fe facelift ini?
Yuk, langsung kita coba yuk. Nah, Hyundai Santa Fe Facelift ini juga memiliki fitur remote starter key. Jadi untuk starternya itu pengemudi nggak harus masuk ke kabin mobil. Cukup pencet ini nih, tombol yang ini, yang lama gitu. Nanti mesin mobil akan nyala sendiri. Pencet yang lama, dia nanti akan nyala. Nah, fungsinya apa? Jadi setelah diparkirkan, misalnya di tempat yang cukup terik gitu, jadi ketika hendak melanjutkan perjalanan, kabin sudah terasa sejuk dan siap untuk dijalankan kembali. Gitu deh. Ya, untuk rasa berkendaranya overall dia masih hampir mirip dengan yang sebelum facelift. Nah, utamanya untuk bantingan suspensi. Kalau yang terbaru ini, rasa-rasanya itu sedikit lebih keras. Jadi, ketika kita menginjak garis peredam kejut atau polisi tidur gitu, itu berasa gitu, jedukannya itu berasa, nggak yang soft, nyut gitu. Ini duduk gitu loh. Kemudian untuk rasa setirnya, nggak bisa bilang ini beda banget sih. Cuma karena dia punya 4 macam mode berkendara yang tadi bisa menyesuaikan feeling setirnya. Rasa-rasanya sih kalau yang sport itu dia lebih rigid gitu, lebih pakem banget gitu. Nah, kemudian selain itu ya udah dia ringan setirnya. Nah, penasaran nggak sama catatan konsumsi BBM dari Hyundai Santa Fe yang bensin ini? Untuk dalam kota, kecepatan rata-rata 25 km per jam, 9,2 km per liter. Nah, untuk jarak jauh, catatan konsumsi BBM-nya lebih baik lagi. Angka MID-nya menunjukkan 12,9 km per liter. Tadi juga di awal saya udah nyebutin bahwa Hyundai Santa Fe Facelift ini membawa sejumlah fitur terbaru. Salah satunya adalah Surround View Monitor atau Hyundai menyebutnya Surround View Monitor. Dan ini bisa diaktifkan kapanpun. Tinggal mencet tombol. Nah, kita bisa ngeliat nih di kamera tampilan belakang, samping, kanan, kiri, depan gitu. Nah, cuma kalau untuk ketika kita lagi di dalam ruang jalan yang sempit, dia akan aktif sendirinya, bahkan dari atas pun kelihatan. Jadi kalau urusan parkir ya kita lebih dimudahkan. Nah, kemudian tak kalah menarik, dia juga memiliki fitur yang bisa membantu kita ngeliat area blind spot waktu kita lagi entah itu pindah lajur ataupun mau belok. Karena gini, ketika kita nyalain sen nih, mau pindah lajur gitu, ini tuh ada kamera tambahan nih. Jadi ngelihat daerah sebelah kiri, itu blind spot yang di bawah spion itu kelihatan di situ. Begitupun untuk sebelah kanan, misalnya kita nyalain sen kanan dulu, untuk memastikan nih, daerah belakang kita itu aman gitu. Selain itu, dia juga memiliki fitur yang dinamakan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assistant. Panjang ya. Nah, sistemnya akan bekerja misalnya kita lagi ada di parkiran, kemudian mundur, misalnya ada kendaraan yang mendekat gitu, sistem akan membacanya sebagai peringatan. Jadi pengemudi bisa lebih aware nih, oh ternyata di belakang lagi ada kendaraan yang melintas. Selanjutnya, karena mobil ini memiliki fitur ADAS, Advanced Driving Assistant System, sesuai namanya dia bisa sebagai asisten pengemudi. Selain tadi tuh Rear Cross Traffic Alert, dia juga memiliki Lane Keeping Assist. Dia fungsinya menjaga mobil tetap di tengah-tengah lajur. Jadi misalnya kita oleng gitu, hendak keluar garis, dia akan mengoreksi setir secara mandiri. Gitu. Ini sangat berfungsi nih, misalnya kita lagi berkendara di tol ataupun di jalan raya yang memang marka jalannya itu sangat jelas. Selanjutnya yang memudahkan pengemudi lagi-lagi, tapi ini di malam hari, dia memiliki fitur yang namanya High Beam Assist. Jadi misalnya lagi berkendara di terowongan ataupun area yang kadar pencahayaannya kurang, lampu jauhnya akan hidup secara otomatis. Tapi ketika ada kendaraan lain di depannya akan mendekat, secara otomatis lampu jauhnya akan redup kembali ke lampu utamanya. Jadi kendaraan di depan itu tidak silau pengemudinya. Dan juga karena ini adalah versi bensin, kekedapan kabinnya ini yang terbaik. Jadi meskipun kita cruising di kecepatan 40 km per jam dan
jarum RPM-nya itu sekitar 1500, ya udah raungan mesin itu nggak begitu kedengeran. Cuma bedanya nih ketika kita injek gaspol kayak gini nih. Itu dia. Jadi di putaran mesin 3000 sampai 4000 dia langsung keluar. Gitu. Cuma karena ini mesin NA nggak ada turbonya, ya gitu deh, larinya tuh rada-rada nggak langsung responsif gitu. Nahan dulu, ngeden dulu, baru jalan. Hal yang sama ketika kita lari di 60 km per jam, kemudian hendak nyalip, dia kayak semacam ngeden dulu. Nah, cuma itu bisa diminimalisir dengan cara menurunkan gigi aja. Gitu, lewat pedal shift gitu. Turunin gigi dulu, baru nyalip deh, gitu caranya. Hyundai Santa Fe Facelift ini boleh dibilang dia adalah mobil sporty tapi nyaman digunakan gitu. Handlingnya sih asik, maksudnya body roll itu tidak terlalu berasa ya. Misalnya kita coba zigzag begini, dia masih firm aja gitu, rasanya masih rigid banget. Padahal kan dia secara dimensi karena menggunakan platform yang baru, secara dimensi dia lebih membesar gitu, baik panjang, tinggi maupun lebarnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan apa yang saya rasakan selama mencoba Hyundai Santa Fe Facelift ini adalah dari mesinnya dulu, dia memiliki keluaran output yang asyik dikendarai. Dalam catatan, ketika kita berkendaranya pakai si dual clutch transmissionnya. Kalau enggak ya udah dia apa ya, tenaganya ngeden doang gitu, nggak ada larinya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita cuma lagi berkendara santai, ya mobil ini udah cukup superior untuk menjanjikan kenyamanan berkendara, misalnya di perkotaan ataupun jalan-jalan sore bersama keluarga. Apalagi ditunjang dengan fitur keselamatan yang lengkap dan juga fitur pendeteksi adanya potensi tabrakan, membuat mobil ini worth it untuk dimiliki. Ya, itulah ulasan saya soal Hyundai Santa Fe Facelift 2021 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kamu ya, supaya makin banyak yang nonton ini. Jadi, sampai jumpa di video Autofun berikutnya. Dadah!